Ya, outline-nya satu, pembangunan nasional dan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang nasional dan kerja pemerintah daerah dan theory of change. Lanjut. Ya. Pembangunan nasional. Ya. Ya, pembangunan nasional adalah secara umum sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Bila dikaitkan dengan konsepsi bernegara NKRI, tujuan pembangunan Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Konteks pembangunan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sebagai wujud implementasi urusan pemerintah daerah. Ya, tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Satu, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Dua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Dua, menjamin keterkaitan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Lanjut, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Terus menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan dan berkelanjutan. Lanjut. Ya, pembangunan daerah. Tujuan pembangunan daerah sesuai dengan pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Daerah melaksanakan pembangunan untuk satu, pendapatan masyarakat. Dua, kesempatan kerja. Tiga, lapangan berusaha. Empat, akses dan kualitas pelayanan publik. Lima, daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional. Ya, ini pembangunan daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang telah diserahkan daerah sebagai bagian integral dan pembangunan nasional. Pasal 258 Undang-Undang 23 tahun 2014. Ya, kita lihat dari target pembangunan nasional, kontribusi KL itu kementerian dan dan kota, sinkronisasi dan harmonisasi koordinasi teknis dikoordinasikan oleh Mendagri dengan Menteri Bidang Perencanaan. Ini target pembangunan provinsi, kontribusi provinsi, kabupaten. Koordinasi teknis pembangunan dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Mendukung dan mewujudkan pembangunan daerah untuk satu, peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, peningkatan pemerataan daya saing daerah, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, dan peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik. Lanjut, kontribusi daerah untuk nasional. Kita bisa melihat sasaran target pembangunan nasional, yaitu kontribusi dari swasta, kontribusi dari masyarakat dan kementerian dan lembaga, lanjut kontribusi dari Pemda, provinsi dan kabupaten kota. Selain melaksanakan urusan pemerintah sesuai dengan kewenangan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target dan pembangunan nasional. Lanjut, perencanaan pembangunan daerah. Ciri perencanaan pembangunan daerah, satu, diperuntukkan untuk masa depan, dibangun di atas asumsi yang logis, dinamis, menyesuaikan lingkungan, mengutamakan kinerja tertinggi yang direncanakan. DALEF sebagai upaya mendalatkan target rencana dan realisasi pencapaian. Lanjut, perencanaan pembangunan daerah pasal 260 Undang-Undang 23 tahun 2014. Daerah sesuai dengan kewenangan menyusun rencana pembangunan daerah sesuai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Nah, kita bisa lihat RJPN, RPJMN, RKP, lanjut lagi RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dilihat menggunakan pendekatan tematik, partisipatif, politis atas bawah dan bawah atas. Dirumuskan secara transparan, reflektif, efisien, akuntabilitas, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan. Lanjut. Inilah kerangka perencanaan pembangunan 20 tahun ke depan. 8 misi pembangunan dijabarkan melalui 17 arah pembangunan
dan diukur melalui 45 indikator pembangunan. 88 agenda pembangunan, 17 arah pembangunan, 45 indikator utama pembangunan untuk mengukur jalannya pembangunan. Lanjut, pendekatan perencanaan. Pendekatan perencanaan ada teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Politis, menerjemahkan visi dan misi KDH terpilih dan dibahas bersama dengan DPRD. Partisipasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu atas bawah dan bawah atas, holistik, tematik, dan integratif. Mempertimbangkan keseluruhan sebagai suatu kesatuan dan saling terkait serta keterpaduan antar sektor yang fokus dan upaya tertentu dalam pencapaian target pembangunan. Spasial, mempertimbangkan dimensi keuangan dalam perencanaan. Lanjut, rencana perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan. Rencana kerja. Lanjut, dasar rencana pemerintah daerah Permendagri nomor 86 tahun 2017, yaitu tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah, tentang rancangan peraturan daerah, tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana kerja pemerintah daerah. Ya, Permendagri nomor 90 tahun 2019, yaitu klarifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ya, proses penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD. Ini kita bisa melihat dari mana nasional jangka panjang 20 tahun, RPJPN yaitu rencana pembangunan jangka panjang nasional, jangka menengah 5 tahun itu rencana pembangunan jangka menengah nasional, jangka pendek yaitu 1 tahun ya, RP rencana kerja pemerintah. Kita bisa juga melihat daerah yaitu RPJPD rencana pembangunan jangka panjang daerah, RPJMD rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan RPD rencana pembangunan daerah. Semua dijelaskan di sini. Jangka waktu antara jangka panjang 20 tahun pemerintah pusat RT RWN RPJPN, pemerintah daerah RT RWP RPJPD. Lanjut jangka menengah 5 tahun RPJMN dan Mensa Kementerian dan Lembaga, RPJMD rencana pemerintah daerah, Mensa pemerintah daerah. Dan jangka pendeknya 1 tahun RKP rencana kerja pemerintah, itu rencana kerja kementerian dan lembaga, rencana kerja pemerintah daerah atau rencana kerja pemerintah daerah. Dan lanjut, udah. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sharing knowledge, tidak banyak. Mungkin memang harus ada lebih ke penjelasan. Mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bahaya. Masih ada tuh. Ya, theory of change. Apa itu theory of change? Theory of change West 1995 sebagai proses mendokumentasikan bagaimana sebuah program atau intervensi direncanakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mengidentifikasi semua prasyarat dan kondisi yang diperlukan untuk keberhasilan. Theory of change adalah metodologi untuk merencanakan, memproses, dan mengevaluasi suatu inisiatif. Theory of change adalah suatu pendekatan yang bukan hanya untuk merencanakan hasil, tapi juga untuk menguji dan menyempurnakan asumsi yang mendasari hubungan sebab akibat dengan upaya perubahan atau mencapai kondisi yang diinginkan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Yaitu satu, aktivitas, output, outcome, dan dampak. Ya, ini kerangka logis perencanaan. Kita melihat intake, output, outcome, output, proses, dan input. Itu akan terdapat dari berbagai apa yang kita inginkan diubah, apa yang kita hasilkan, barang, apa yang kita berjalan, apa yang akan diberikan dalam bekerja. Yaitu itu input.
Saya jelaskan kerangka logis. Ini riset 5M dan T. Man, money, persen, kelihatan B. Saya pusing. Lalu ya, kerangka logis kita ini kan melalui metodologi penyusunan itu input, activity, output, outcome, dan impact. Kita melihat 5M dan plus T, terus kita melihat dari capaian dan hubungan fakta, kita melihat dari input, activity, output, outcome, dan impact. Di mana kita menginput dan dari kegiatan di situ ada output dan outcome-nya yang berdampak dalam impact. Lanjut. Oke, ya inilah kerangka logis perencanaan. Kita melihat ada input, proses, output, outcome, dan impact. Lanjut. Nah, research dan input ada 5M dan T. Ya lanjut. Kerangka logis manajemen strategis, ya ini input, activity, output, outcome, dan impact. Kita melihat ke arah input, activity, output, dan outcome, impact. Ya, kita melihat. Lanjut. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan dari diklat ini bisa bermanfaat dan bisa untuk menambahkan kasanah ilmu dari teman-teman. Kedepannya kita bisa belajar lebih baik lagi. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.